Cek cek, halo sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini sebenarnya saya mau baca berita luwuk, tapi berita-beritanya menurut saya saya tidak tertarik ya. Tidak tertarik dengan berita-beritanya. Jadi untuk hari ini bukan berita luwuk, tapi saya akan melihat apa sih yang orang-orang cari sekarang ini. Ya itu di Google Trend ya. Jadi ini tanggal 21 Desember saya rekamnya ini, dan ya untuk melihat apa saja yang tren di Google ya kita harus mengecek websitenya, yaitu trendgoogle.co.id. Oke, dan saya search, saya buka situsnya, dan yang trending baru-baru ini adalah yang pertama yaitu guru pppk.kemdikbud.go.id. Oh, ini website apa ini? Website guru P3K PPPK Kemdikbud. Oke, mari kita lihat kenapa orang banyak mencari ini. Jadi dikatakan di sini dari website Retizen republika.co.id. Di sini cek hasil seleksi kompetensi 2 guru PPPK 2021 di guruppk.kemdikbud, itu situsnya. Ternyata itu adalah sebuah situs yang untuk melihat hasil seleksi kompetensi 2 guru. Oke, PPPK. Jadi tes ASN gitu ya. Ya, bagi kalian yang tidak tahu, saya juga mengikuti tes CPNS untuk tahun ini, tapi ya saya tidak lulus di SKD. Bukan tidak lulus sih, sebenarnya standar, tapi tidak masuk untuk mengikuti SKB karena karena saya punya instansi itu mereka cuma cuma menerima kayak 3 orang gitu. Bukan, maksudnya terimanya 1 orang gitu kan, terimanya 1 orang, jadi yang diluluskan SKD cuma 3 orang gitu, dan saya masuk di nomor 8. Waduh, kikis berapa itu, hampir 5 ranking gitu ya, saya bisa masuk SKB gitu. Aduh, sayang banget, tapi tidak apa-apa, bisa ikut ya kalau misalnya ada tahun depan, mudah-mudahan ya saya insyaallah ikut lagi gitu, kasih kesempatan gitu kan lagi, karena saya ini desperate sih sebenarnya, desperate untuk mendapatkan pekerjaan ini. Saya belum dapat pekerjaan nih, setidaknya untuk sampai hari ini ya, kali aja besok dapat pekerjaan ya, mudah-mudahan, amin. Jadi saya lagi cari pekerjaan, dan ASN bukanlah jalan bagi saya untuk sekarang. Jadi kita lanjut lagi. Tren berikutnya apa yang terjadi ya, apa yang orang search untuk hari ini ya, adalah The Boys. What is The Boys? Let us see The Boys. Ya, saya buka situsnya ini dari situs retizen.republika.co.id lagi ya. Ini dikatakan di sini The Boys lecut. The Boys lekat or lecut? I don't know tulisannya. The Boys lecut WIB TV show dengan Whiplash. Lecut tuh apa ya artinya? Gak tahu Saya aja baru dengar kata-katanya itu baru di berita ini gitu. Lecut kayak pecut mah kayak semacam dicambuk gitu. Lecut apa? Lele dipecut, I don't know. Jadi katakan di beritanya di sini bahwa The Boys, dan The Boys ini mungkin yang saya lihat dari gambarnya ya, mereka ini adalah grup K-pop ya. Ya, K-pop. The Boys, katanya di sini The Boys tampil memukau di dalam acara WIB TV. WIB. Yang dari Tokopedia itu ya. Bentar, tapi bukannya Tokopedia itu BTS apa The Boys? Ya, saya tidak tahu grup-grup Korea, karena bagi saya muka mereka seperti
tidak ada bedanya gitu. Sorry kalau misalnya kata-kata itu agak menyinggung, tapi itu cuma pandangan saya, men. Itu pandangan saya. Jadi ya tolong jangan dianggap sebagai negatif ya. Saya juga suka sih sama grup Korea gitu, saya suka, tapi saya tidak terlalu sampai yang kayak memfanatik yang kalau mereka lewat di depan saya langsung saya berteriak screaming dan sampai pingsan gitu. Saya nggak sampai gitu sih, tapi saya suka tuh K-pop. Oke, kemudian dikatakan di sini grup K-pop ini yaitu The Boys melecut nih apa ini? Bagi kalian yang tahu tolong komen di bawah ya. Kata apa ini melecut ini? Melecut panggung dengan lagu andalan mereka Whiplash. Selain The Boys, WIB TV show juga menampilkan grup K-pop perempuan yaitu Secret Number. Sementara dari dalam negeri ada Ran hingga Raisa yang berbagi panggung bersama. Oh gitu. Ya ini tren kedua ya The Boys di tanggal 21 Desember ini tahun 2021. Ya saya tidak heran sih kalau misalnya K-pop yang berada di urutan kedua gitu kan ya. Di Indonesia banyak sekali peminat K-pop ya, tidak terhitung terutama ciwi-ciwi gitu. Oke, untuk tren nomor 3 yaitu Levante versus Valencia. Wah, ini bola nih. Oke, kita buka beritanya. Sebentar ya, ini agak kenapa ini tidak bisa dibuka ini dia. Oke, ini dari situs tirto.id, jadwal La Liga malam ini Levante versus Valencia, prediksi H2H dan Live. Ya whatever. Jadi berita sih mengatakan bahwa jadwal La Liga malam ini menyajikan pertandingan Levante versus Valencia. Live streaming Levante versus Valencia sesuai jadwal La Liga Spanyol dapat diakses via beIN Sports dini hari nanti Selasa tanggal 21 bulan 12 2021 mulai pukul 3. Pertandingan bertajuk dengan Valencia Derby di Stadion Ciudad de Valencia, itulah saya tidak tahu penyebutannya seperti apa tersebut, membukakan Valencia untuk melewati Barcelona di papan klasemen Liga Spanyol. Valencia kini menduduki peringkat 8 klasemen Liga Spanyol dengan 25 poin, terpaut 2 angka dari Barca di posisi 7. Los Murciélagos tuh, julukannya Valencia itu. Ya saya tidak tahu maklum, saya bukan peminat sepak bola gitu. Oke, mana ini kok hilang beritanya. Ini dia. Mempunyai bekal itu tadi Los Murciélagos mempunyai bekal tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi, termasuk 4 kemenangan beruntun jelang derby dini hari nanti. Oke. Itu tren ketiga ya. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang itu karena saya tidak tahu apa-apa soal bola ya. Kemudian yang terakhir adalah Patriots Day. What is Patriots Day, you ask? I don't know, ini baru saya mau buka, tapi ini lama ini jaringan. Aduh, kenapa ini? Udah pakai wifi juga masih lemot, data juga masih lemot. Ini gimana saya mau bikin konten dengan baik untuk hari ini kalau kayak gini? Aduh, sebentar ya guys. Ini dia sinopsis Patriots Day dari situs wallipop.detik.com. Halo. Oke, ini tidak ada ya. Tidak bisa dibuka ini, saya tidak tahu kenapa. Mari kita cek di CNN Indonesia apa yang terjadi di Patriots ya. Ini gini. Sinopsis Patriots Day tayang di bioskop Trans TV malam ini. Patriots Day ini film, oke. Jadi dari cnnindonesia.com, bioskop Trans TV malam ini Senin tanggal 20 bulan 12, artinya kemarin ya kayaknya. Kemarin, tapi kok trendingnya baru hari ini gitu tanggal 21.
akan menayangkan Patriots Day film tahun 2016 pada pukul 21.30 WIB. Berikut sinopsis film Patriots Day yang dibintangi Mark Wahlberg, Kevin Bacon, dan John Goodman. Film Patriots Day didasarkan pada kisah dalam buku Boston Strong karya Casey Sherman dan Dave Wedge, dan ceritanya berfokus pada pengeboman di acara Boston Marathon dan perburuan teroris. Oke. Film ini dikisahkan dari sudut pandang seorang polisi, Sergeant Tommy Saunders, yang dibintangi oleh Mark Wahlberg. Saunders ditugaskan untuk berjaga saat Boston Marathon 2013 berlangsung. Setelah berjaga dan mengamati penonton acara, ia merasa gelagat mencurigakan dari 2 orang penonton. Kecurigaan Saunders terbukti setelah bom meledak di tengah acara sehingga menimbulkan kepanikan. Sejumlah orang yang berada di dekat bom tersebut meninggal serta lainnya terluka parah. Korban luka termasuk Patrick Downes yang dibintangi oleh Christopher O'Shea, dan istrinya Jessica Kenshi yang dibintangi oleh Rachel Brosnahan. Mereka terluka parah dan dibawa ke rumah sakit terpisah. Tak hanya itu, seorang ayah bernama Steve Wolfenden terluka dan terpisah, dan putranya Leo. Beruntungnya diselamatkan oleh polisi dan dibawa ke lokasi yang aman. Oke, jadi kurang lebih ini film ya. Film yang mengisahkan tentang Boston Marathon ya tadi. Boston Marathon tahun 2013. Ini berarti berdasarkan kisah nyata enggak sih? Ntar saya cari dulu ya. Boston Marathon Bombing. Pengumuman Marathon Boston. Pada tanggal 15 April 2013, 2 bom meledak saat Marathon Boston 2013 berlangsung sekitar pukul 14. Oke. Ini berarti film yang berdasarkan kejadian nyata gitu ya. Tapi ini beneran horrible banget ini. Ini kalau kalian search ya di Google tentang Boston Marathon Bombing, itu kalian bisa lihat situ banyak sekali ini korban-korbannya gitu ya. Dan saya lihat di sini, situasinya benar-benar kacau guys. Ya iyalah, bom. Masa ada bom orang malah girang gitu kan, nggak mungkin. Oke, di sini tuh ada yang sampai lumpuh ini. Tuh saya lihat darah-darah gitu, banyak orang, kasihan banget. Dan pelakunya tadi saya lihat kayak ada pelakunya tadi, gambar pelakunya mana ya? Mana nih? Tersangka. Oh, ini ada 2 orang ternyata nih pelakunya. Yang satu ditangkap, yang satu udah meninggal gitu. Ya oke, bagi kalian yang penasaran dengan beritanya silahkan di search aja itu. Tapi udah lama sih kejadian tahun 2013 tuh. Oke, sekian yang trending hari ini tanggal 21 Desember 2021. Ya kejadian adalah beberapa yang menarik dan apalagi itu film Patriot Day itu berdasarkan kejadian nyata ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Kedepannya kita berdoa saja sama Yang Maha Kuasa untuk tidak terjadi lagi seperti itu, karena it's a horrible thing to do when you bomb some areas. Dan di situ banyak sekali orang, banyak soal Inggris lu crow tapi lu belibet ya. I don't care kalau lu mau bilang begitu, aku tidak peduli. Tapi ya mudah-mudahan saja tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Dan apa tadi yang udah training. Nah itu The Boys juga
bagus. Kemudian apalagi tadi trending pertama saya lupa tadi dan saya sudah close situsnya tadi, coy. Aduh, ingatan saya ini bener-bener. Oh ya, itu yang guru PPPK Kemdikbud ya, semoga yang mendaftar di guru PPK Kemdikbud.go.id semoga tidak berdasarkan ini ya, diterima tidak berdasarkan karena dia curang ya, karena saya dengar rumornya ini di ujian CPNS dan PPK untuk tahun ini tuh terjadi banyak sekali kecurangan ya. Terutama kalau di SKD masih agak sulit orang curang gitu. Setidaknya itu kata teman saya sih. Sulit orang curang karena banyak di berita juga kan kita lihat yang ketangkep gara-gara curang di SKD. Tapi pas SKB itu loh. SKB kan kalau itu tes SKB kan sudah di instansi masing-masing gitu kan. Jadi pengawasannya ya semakin longgar dibanding SKD gitu. Jadi bisa terdapat kong kali kong di sana gitu. Jadi dan teman saya dia mengexperience itu semua. Dia melihat ada berapa orang itu ya pas dia tes, katanya dia lihat ada beberapa orang yang yang istilahnya, yang pokoknya pas baru mulai gitu langsung kayak keisi gitu, langsung cepet banget, langsung gitu. Padahal kan kalau dilogikakan ya, itu kan soalnya panjang tuh. Biasa kan kalau soal CPNS kan panjang-panjang gitu soalnya. Kita dituntut untuk baca cepat gitu kan. Ya kan setidaknya meskipun kita secepat apapun kita baca gitu kan, pastinya kan ada jeda selang beberapa detik gitu kan. Itu enggak gitu. Jadi soalnya langsung dikerja langsung gitu, cepat banget. Kayak itu pesertanya kayak nggak baca soal gitu, kayak ya udah gitu, kayak langsung main gas aja tapi lulus dia. Itulah. Berarti ya kalau sudah seperti itu ya sudah pasti curang gitu kan. Ya mudah-mudahan bagi kalian yang ini saya kasih tahu ke kalian ya. Setidaknya untuk menurut agama saya, agama Islam ya, setidaknya. Kalau kalian dari agama lain ya ajarannya beda gitu ya, nggak apa-apa juga. Ini saya menyampaikan menurut agama saya sih. Menurut agama saya itu kalau misalnya kalian lulus ke suatu jabatan tapi dengan cara curang, itu duit yang lu terima tuh, yang dari lu diterima sampai lu mati lah, tapi lu masih berada dalam jabatan itu, atau mungkin dari lu diterima sampai lu udah keluar dari jabatan itu semua uang lu tuh haram, coy. Ya, believe it or not. Jadi itulah, jangan curang gitu kalau nggak mau makan uang haram gitu. Oke, itu aja pesan saya untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe, bada bing bada boom. Dan kalau misalnya kalian dengar konten ini di platform Anchor, jangan lupa jadikan podcast Kroaski menjadi podcast favorit kalian. Oke, segitu aja untuk hari ini dan have a nice day.